Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan konten kita dari Dunia Bubble. Kali ini di siang hari ini kita kedatangan saudara kita, kebetulan dia dari Cilamaya Kulon, dan untuk lebih jauhnya mengenal siapa tamu kita pada siang hari ini, nanti kita langsung aja bercakap dengan beliau. Kebetulan pada siang hari ini saya ditemani oleh Pak Adam Bahtiar yang selalu setia standby bersama dengan para penyandang disabilitas. Alhamdulillah beliau selalu bersama kami, berikan motivasi dan mendorong support terhadap segala hal kegiatan disabilitas. Dan juga di sampingnya ada Ketua PPD Jatisari, Pak Rahman. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan sosok tamu kita pada siang hari ini. Katanya ini luar biasa. Izin Kang perkenalkan diri dulu lah. Namanya siapa sih? Namanya Sanusi. Kebetulan Kang Sanusi ini adalah salah satu anggota atau binaan keluarga besar penyandang disabilitas di Kota Karawang. Dan hari ini kita sengaja undang Kang Sanusi ke sini karena ada sesuatu yang luar biasa dan menggelitik kami para penyandang disabilitas, di mana beliau itu katanya hari ini berbeda dengan cerita dulu, di mana dulu itu kami kenal yang mempunyai potensi yang lain. Hari ini suatu hal yang luar biasa, di mana tidak pernah kami dengar orang disabilitas mempunyai potensi yang luar biasa. Dia seorang budidaya anggur, betul kan? Ya. Coba bisa diceritakan awal mula perkenalan Kang Sanusi dengan anggur. Ya. Awalnya sih cuma lihat-lihat di grup ya, belum berani masuk ya, belum berani gabung, cuma lihat-lihat dulu, cari referensi sana sini di YouTube ya. Terus pada akhirnya ngapain sih lihat-lihat ya, nah masuk aja, lebih baik kan, maksudnya lebih cepat lebih baik, masuk aja gitu. Kebetulan waktu itu grupnya apa ya, pokoknya grup anggur aja, tertarik dari awal nanam batang yang kayaknya kayak nggak hidup gitu, tapi bisa disambung dengan varian lain gitu. Terus ya saya cari tahu sambungannya apa sih, kok bisa pokoknya beda-beda, juga asing menurut saya sih. Manusia aja kayaknya nggak gitu ya, campur-campur bisa beda gitu. Dari buah sih beda-beda, dari warna, dari ukuran, dari apa lagi ya, mungkin rasa. Alasan senang dunia ini atau mungkin budidaya anggur itu alasannya apa, yang penasarankah atau mau ada titik yang bisa nyambung seperti senang-senang yang rumit atau senang-senang yang baru, bahasa seperti itu? Yang penting perasaan aku. Apa nilai jual kata orang itu? Tertariknya sih ke apa ya, kayak nggak monoton gitu Pak, belajar dari awal sampai buah sampai metik hasil daripada kita tanam sendiri kan. Banyak pelajaran Dari budidaya anggur ini ya. Terus mengenai anggur yang hari ini dibudidaya oleh Kang Sanusi, itu anggur jenis apa sih? Ada apa ya, kayak Baikonur, kayak Servi, Taldun, kayak ini apa ya, Casanova, terus ada Grande, ada masih banyak lagi. Wah, juga variannya ya. Banyak Cuma sedikit banyak. Mengenai nilai harganya itu beda-beda atau sama? Beda-beda sih Pak. Kalau menurut harga sih, yang dulu masuk ke sini tuh kayaknya lebih ke bawah lah, lebih terjangkau atau gimana. Yang mahal kan yang baru datang ke Indonesia itu Yang masih jarang. masih jarang. Yang jarang ya. Masih lumayan. Emang bibit ini impor atau emang hanya lokal aja, atau mungkin keduanya lokal dan impor di ini kan, di apa namanya, dikawinkan gitu? Ya, setahu saya sih semuanya impor, ya impor. Semuanya impor. Dari batang bawah pun impor. Luar biasa ya. Semua. Kan di Indonesia nggak punya. Dia namanya juga keren-keren ya, masih kerenan bibit anggur namanya daripada nama-nama anak kita ya.
Ini yang luar biasa para seorang disabilitas bisa budidaya barang yang luar negeri lah, gitu Pak. Apa namanya, tanaman di luar negeri itu yang membuat kita ingin tahu, menggelitik tentang seperti apa sih Kang Sanusi dan seperti apa sih yang budidayanya. Ini pada bisa lebih ini lagi. Ini prosesnya ini gimana? Kak? Proses sih dari awal mungkin dari Proses stok dulu ya. Iya iya. Dari batang bawah dulu. Mungkin kita cari batang bawah. Ya bisa beli, bisa cari di sekitar punya teman atau tetangga. Kita belilah ada satu dua potongan. Terus kita belajar disatuin sama yang impor. Tapi usahakan batang bawah ada calon akarnya dulu biar nanti proses ekstraktifnya cepet, gampang tumbuh, nggak perlu entersnya gosong. Jadi dia timingnya tuh tepat, dia mau hidup udah ada calon akar, terus dia nyatu, dia seprut, dia bisa tembus wrapping gitu, plastik wrapping ataupun bisa pakai parafilm. Oh, tembus ya? Ya, dia bisa tembus. Berapa lama biasanya bisa seperti itu? Minimal 7 hari, bisa lebih. Kalau udah lebih 1 bulan ya udah masuk kayak Ini kalau dari segi pemasaran nih, Mas Sanusi pemasarannya sistemnya bagaimana? Apa jualan langsung di display atau kita main di medsos online gitu ya? kalau penjualan sih variatif Pak, ada forum jual beli, bisa di marketplace, bisa di grup WA, ataupun bisa di orang-orang terdekat, misalnya tetangga, teman. Terus ada yang iklanin siapa, bisa dari mana aja gitu. Udah banyak tuh yang terjual gitu ya? Nggak banyak, cuma ya ada aja lumayan. Gantiin ongkos pertama. Selama ini udah yang paling jauh kemana tuh pengiriman? Pengiriman sih kalau untuk bibit bisa keluar pulau, maksudnya ke Sumatera, Kalimantan, ke Sulawesi bisa. Paling 2 sampai 3 hari nyampe. Tapi hidup dia. Insya Allah hidup. Berarti Kecuali ya bisa dipakai di sini. ekspedisinya lambat. Berarti bisa dipakai di sini. Gak usah khawatir, gak sampai sana ya. Iya. Aduh, betul-betul ya. Terus dari ini kan ya kita aja lah. Namanya orang usaha pasti dalam bicara itu perhitungan ekonomi lah. Iya. Nah, bagaimana tadi disampaikan Kang Sanusi gitu kan, bahwa walaupun hari ini kita tahapannya besar, setidaknya udah kebayang atau kebaca. Kenapa kita melakukan itu? Berarti kita ada untungnya gitu. Kalau kita untung kalau kita bicara tentang anggaplah kita permodalan sampai mulai usia, katakanlah kita bisa menjual gitu, itu bisa diestimasikan juga kan berapa bulan, dan dari per batang ini kan per pohon ya, batangnya dengan bervarian jenis yang ada itu kan harganya beda-beda lah. Anggaplah kita coba 3 varian ini aja yang di depan mata ini, dengan varian seperti ini berapa bulan kita bisa menjual dan kira-kira berapa persen lah dari modal itu keuntungannya gitu lah. Artinya kita bisa menggambarkan, oh ternyata benar lamun cek orang Sunda mah lain dibangunin yang lebuk gitu kan. Tapi benar bisa menghasilkan gitu. Hobi kayaknya. Ya, insya Allah bisa menghasilkan dari proses awal. Mungkin kita beli medianya, beli aplikasinya apa, Lebih baik apa? tempatnya, terus beli alat-alatnya, bahkan sampai bahan entersnya pun beli. Ya, kan nggak mentok di situ aja, Pak. Kita kan ada proses sampai dia tumbuh, sampai dia layak jual gitu ya, layak jual. Kalau nggak layak sih, ya kemungkinan. Gimana gitu, usaha masa nggak layak gitu? Iya, usahakan layak kan. Ya. Ya bisa hitung sih, bisa ada punya. Nah itu apa ya, uang apa ya? Kalau modal sih kayaknya sih kalau ukuran hobi ya di nomor 2 kan kayaknya. Kalau modal ya. Tapi saya yakin kalau kita dari mulai hobi itu benar-benar akan menekuni seperti kita menyayangi seseorang ya.
biasanya ketika itu kan dihasilkan keuntungan itu tidak bisa kita bayangkan, kita terduga lah. Iya. Bonusnya itu luar biasa, oh ternyata ya tidak salah aku menyayangi itu kan menghasilkan sesuatu yang besar. Daripada kita dulu ternyata hasilnya tidak sesuai, kita akan merasa menyesal. Tapi saya yakin kalau Kang Sanusi dari hobi menyukai dan mencintai anggur itu, maka Kang Sanusi akan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada sekarang. Itu tadi katanya karena baru sekedar hobi dulu Pak gitu. Tapi yakin ke depan akan lebih besar karena perhitungan ekonomi sudah kebaca kan. Kalau boleh tahu nggak harga gitu lah, kita perhitungan harga dari mulai anggaplah layak jual gitu ya, layak jual dari usia inilah bibit ini dengan bibit ini gitu kan, kayak usia berapa bulan dan itu dijual berapa gitu kan, kalau usia seperti ini berapa gitu kan. Kemungkinan ini udah layak lah sih Bang. Tahan ekspedisi kayak pengiriman kemana, tahan untuk 2-3 hari Bang. Ya bisa 100.000 lah yang jenis ini talun masih di 125 sampai 200 masih Gitu. talun. Nah, standar forum gitu. Iya sebesar ini. Ya. Kalau nego ya Biasa juga ya. Satu batang 200.000. yang bawa satu batang lah. Hah? Satu nyawa ini hidup kan. Iya, maksudnya gini loh. Maksudnya gini, saya itu membayangkan, menggambarkan, bukan mengkecilkan satu kelompok petani. Ini berapa bulan? Ini 2 bulan kurang kayaknya. 2 bulan. Kalau ini 2 bulan lebih. Itu 2 bulan dengan nilai jual 200.000-an. Ya 180.000 lah, satu batang mas seperti itu aja kita kayaknya. Satu paket. Satu batang aja lah, satu kilo. Iya. Nah kita bicara padi yang 1 kilo berapa batang gitu kan, harganya segitu gitu. Berarti nggak bisa bilang ini hobi kan, kalau bener-bener ini nilai jual luar biasa. Karena satu batang aja 200.000 dengan perhitungan hanya 2 bulan. Padi aja yang rumputnya berapa batang, 1 kilo paling 5.000 gitu hitungannya, itu 4 bulan. Tapi ini nggak kita matematikanya di situ aja main ekonominya Pak. Kalau nanti udah benar-benar ngerasa klik baru ini bisa jadi luar biasa gitu. Lebih menghasilkan ya Pak. Artinya bisa jadi percontohan buat teman-teman. Karena bisa digambarkan kita nggak perlu media terlalu besar ya Pak. Kita hanya lahan mungkin dengan diameter lebar 3 meter gitu kan. Iya, pekarangan rumah juga bisa. Yang di situ dilaksanakan rumah berapa meter? 10 kali 4 ya. 10 kali 4. Kalau itu begini kan Berapa banyak dengan Bisa luas 20 20 ribuan. ya 10 kali 4 bisa masuk 20 juta Oh berarti lebarnya doang. panjangnya. Kan sudah gini-gini kan. 10 kali Kecil. Ya nanti kan gede dia. Apanya? Oh, dia mau budidaya sampai jadi. Enggak, maksudnya kalau Kita main bibit doang, main bibit doang. Main seperti ini aja, pembibitan untuk luas. Ada yang berapa? Berapa Ada yang- puluh sih bisa? Kalau pembibitan Pak? Iya. Ya banyak Pak. Banyak. Kalau pembibitan hanya pembibitan. Iya, kita hitungnya Artinya kan bisa menghasilkan Iya. banyak uang gitu kan dengan lahan yang sedikit, Iya, punya sedikit. keahlian seperti ini kan gitu ya. Jadi kita nggak nunggu panen anggur dulu maksudnya. Dengan 2 bulan gitu kan ada itu. Yang paling anggur biar mereka yang beli. Iya. Kalau anggur sama aja lah yang kalau kita yang cepat-cepat aja gitu. Cuman kan kadang buat sekelas kopi harus ada contoh buat kayak gimana. Pengunjung pun ya apa ya kesannya kan kita kan nggak kayak PHP gitu. Iya. Kita buahnya kayak gimana. Kan kalau ada contoh buahnya kayak gimana kan enak juga. Ya. Jangan sampai kita bibit anggur Ya. pas udah beli di kita gede udah nunggu keluarnya salah gitu kan. Jangan seperti itu. Nah, Kak Sanusi ini kan seorang disabilitas ya, dengan disabilitas fisik lah dari mulai tangan, Dia lahir ya? dari kaki, yang lahir ya. Nah, dalam menekuni kegiatan seperti ini banyak kendala yang dihadapi. Kayak kendala sih ya nggak ada sih Pak, biasa-biasa aja kayak aktivitas yang lain. Jadi nggak ada permasalahan. Nggak ada Iya, karena selama ini kan kalau dari orang-orang secara umum menganggap bahwa disabilitas itu kan masih banyak hambatan, masih banyak permasalahan dalam melakukan sebuah aktivitas.
yang dialami Kang Sanusi kan tidak seperti apa yang dipikirkan oleh orang kebanyakan gitu kan, karena memberdayakan dengan kemampuan yang ada bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai kan gitu Pak. Itu yang mungkin harus semua orang tahu dan semua disabilitas pun harus punya keyakinan bahwa dia memiliki kemampuan. Terlebih lagi kan kayak yang saya tahu nih Kang Sanusi ini bukan hanya sebatas membuat karya seperti ini saja. Dulu kan beliau juga punya karya yang lain. Maksudnya apa? Iya, motor kayu sama ini sama apa namanya? Pangkas rambut juga, Pak. Iya. Betul. Nah, termasuk pangkas Pangkas rambut luar biasa dia jago ini. Itu bisa pegang, pegang guntingnya bisa ya? Bisa. Cuma kebetulan di tangan kiri saya pegang tangan kiri. Oh gitu. Bisa nggak tunjukkan? Kalau ini ada aja. Ya, gitu. Ini untuk itu kan? Umpama gunting aja. Ini gunting, ini sisil. Wah, luar biasa. Mungkin begini Pak, kalau saya menambahkan Bapak kan anggaplah emang dari kelompok masyarakat yang notabene punya kesempurnaan fisik. Tapi Kang Sanusi sama dengan saya itu ada keterbatasan. Saya mungkin bisa memperjelas artinya kenapa sih kami selalu menjawab, Pak, kok Bapak bisa melakukan suatu hal yang mungkin kami anggap untuk Bapak rumit? Jawaban kita kan simpel, artinya kita menyesuaikan dengan keadaan kita. Artinya kadang-kadang orang melakukan dengan gaya seperti itu, kita tidak mungkin melakukan seperti itu. Yang penting apa yang mereka lakukan bisa kita lakukan sesuaikan dengan keadaan kita di rumah kita. Mungkin saya rasa ya, seperti itulah ya yang kita rasakan. Karena perbedaan-perbedaan itulah yang menjadi alasan orang sering menganggap kita itu tidak mampu. Padahal kenyataannya kita bisa lebih mampu dari mereka. Tidak disabilitas lah. Betul. Itu kan stigma-stigma negatif Itu ya, Pak. ini yang harus dibuka ke publik. Iya. Bahwa sebenarnya disabilitas itu memiliki kemampuan, memiliki potensi yang bisa dikembangkan agar mereka bisa mandiri, bisa maju berkembang, bahkan bisa berkompetisi dengan pihak-pihak lain. Iya. Kita teman-teman disabilitas ini bukan masyarakat kelas kedua, Iya. tapi memang masyarakat yang setara. Namun demikian, kebanyakan kan orang menganggap bahwa apa keterbatasan yang ada itu tidak bisa mereka melakukan suatu hal yang bernilai, padahal kan tidak seperti itu. Cuma masalahnya kan kesesuaian. Betul. Kesetaraan itu harus sesuai dengan Kemampuan. keadaan yang ada pada disabilitas itu. Iya. Yang penting kan mereka bisa menyesuaikan. Orang sehat pun, orang yang lengkap pun tidak semua pekerjaan bisa dilakukan oleh dia. Mereka punya keahlian masing-masing. Sama disabilitas apa bedanya kan begitu ya. Seperti kantor ini kan. Kita itu hanya butuh pemahaman, berikan tempat itu dengan kemampuan yang kamu miliki. Bukan artinya bukan kebutuhan yang mereka butuhkan. Artinya kemampuan itu akan menjadi sebuah nilai yang luar biasa ketika disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya. Kadang-kadang hari ini kan membuat disabilitas selalu berada di kelompok yang lemah itu karena dipaksakan untuk mengisi tempat-tempat yang notabene di situ kita tidak bisa melakukan. Bukan standar kita. Bukan standar kita lah, sehingga kita kesannya selalu terbatas gitu kan ya. Tapi kenyataannya kan Kang Sanusi masih bisa budidaya anggur, bisa pangkas rambut, bisa melukis di kayu dengan keterbatasannya. Yang mohon maaf saya aja jarinya satu Bang. Kang Sanusi kan beda-beda jauh, tapi punya kemampuan yang luar biasa. Itu yang hebat lah. Artinya kita bisa menceritakan ke publik, ini loh disabilitas dengan segala potensinya, kita akan bisa menjadi orang yang biasa ketika bertemu dengan orang-orang yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi diri kita, bukan menjadi diri orang lain, gitu kan? Ya inilah makanya perlu diketahui oleh semua pihak, terutama mereka yang memiliki kewenangan dalam mempersiapkan kebijakan, baik itu di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah maupun stakeholder yang lainnya, bahwa teman-teman disabilitas ini bisa mandiri, mereka bisa berkompetisi selama kesempatan itu bisa diberikan kepada mereka. Jadi kalau mereka sudah stigmanya negatif ya susah. Tapi kalau kita ubah dalam pola pikir masyarakat secara umum, insya Allah mereka bisa bersaing. Nah, oleh sebab itu kepada pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat, ini harusnya menjadi sebuah data yang otentik bagi teman-teman pemerintahan dalam membuat sebuah kebijakan agar teman-teman ini kan bisa ikut
berperan serta dalam pembangunan nasional, dalam pembangunan daerah, kan gitu. Jadi jangan ada image bahwa teman-teman disabilitas itu adalah orang-orang yang hanya ingin diberi bantuan, bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang ingin diberikan kesempatan untuk bisa bersaing agar mereka bisa mandiri dan mereka bisa menghidupi keluarga secara mandiri, kan begitu. Jadi ini yang harus mungkin kita sosialisasikan, dan itu membutuhkan kerja keras dari kita semua, bukan hanya sebatas dari teman-teman disabilitas, termasuk dari semua orang yang saat ini non disabilitas. Kenapa saya katakan saat ini? Karena kita nggak tahu besok lusa kan? Iya. Iya kan? Apa mungkin kita Gimana? Semua orang kalau umurnya panjang insya Allah tua. Iya. Dia masuk ke dalam disabilitas. Gitu. Apalagi kalau misalkan ada kecelakaan atau segala macam, mau dibilang, iya kan? Betul, Itu bisa terjadi pada semua orang. Jadi kita, ya saya mengajak kepada semua teman-teman masyarakat secara umum yang memang kita diberikan kesempatan alhamdulillah dengan perlengkapan jasmani maupun rohani, mari kita bantu teman-teman disabilitas, beri kesempatan mereka sebagai manusia yang setara dengan kita semua. Jadi jangan sampai kita baru menyadari keberadaan mereka, menyadari pentingnya kehadiran mereka, menyadari bahwa mereka itu memang membutuhkan kesetaraan seperti kita pada saat kita sudah menjadi disabilitas, mau dibilang. Jadi ini cukup sebagai rasa syukur dari kita semua, harusnya kan bisa begitu. Insya Allah saya yakin teman-teman disabilitas bisa bersaing menjadi seorang yang memang bisa setara dengan masyarakat yang lainnya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita tadi sudah mendengar langsung baik itu dari Kang Sanusi sebagai pelaku dari budidaya anggur, bagaimana Kang Sanusi ternyata tidak menyerah, bahkan menyukai sesuatu yang baru, sehingga itu memacu adrenalinnya untuk selalu membuka ruang bagi dirinya, itu membuka semua potensi-potensi, sehingga nanti ke depannya pun ketika orang yang seperti itu akan menemukan titik keberhasilannya, karena hanya orang yang tidak punya tidak ada kata menyerah lah, mereka akan yang menemukan kesuksesan. Itu ada di dalam diri Kang Sanusi. Amin. Nah, nantinya kita harap juga Kang Sanusi bisa membantu teman-teman yang lain, disabilitas yang lain. Barangkali mereka ada punya keinginan yang sama. Bagaimana sih mengenal anggur, bagaimana sih budidaya anggur, saya mengenal yang itu banyak. Tapi saya senang ketika melihat Kang Sanusi ada bisa budidaya anggur, dan itu bisa menjadikan baik itu tambahan nilai ekonomi mereka ataupun mungkin jadi penghasilan pokok bagi mereka. Nah, kalau seandainya ada teman-teman kita yang ingin belajar budidaya anggur, Kang Sanusi bisa mungkin memberikan nomor kontak ya, nomor kontak dan alamatnya juga, nanti biar kita rilislah di bawah gitu, biasa gitu, kata orang lain kan nurutan gitu. Nanti kita buatkan disampaikan nomor Kang Sanusi di situ sama alamat Kang Sanusinya, biar teman-teman nanti bisa komunikasi dengan Kang Sanusinya. Saya ucapkan selamat Kang Sanusi, semoga nanti ke depan lebih banyak lagi saudara-saudara kita disabilitas yang dalam mentalnya itu selalu tertanam jiwa yang selalu optimis dan tidak pernah menyerah dengan keterbatasan yang dimilikinya. Selamat, semoga berhasil dan sukses untuk Kang Sanusi. Terima kasih Pak Adam, terima kasih Ketua Jatisari. Rupanya obrolan kita cukup sekian saja. Nanti kita sambung lagi dengan konten-konten berikutnya. Semoga obrolan kita siang hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kita sebagai inspirasi, atau mungkin hal yang ingin mendapatkan pengalaman baru untuk menemukan potensi dirinya. Silakan kontak aja salah satunya dengan Kang Sanusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.